Pria gemetar yang tak terhentikan ini adalah pahlawan petir Barry. Dia bahkan tidak berpikir bahwa sepanjang hidupnya karena menyelamatkan orang, tapi akan dipenjara. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi di hatinya, dia tidak mengizinkannya. Sebagian besar penjahat di sini ditangkap oleh Barry, jadi selalu ada seseorang yang mencarinya untuk membuat masalah. Untungnya, sipir mengamati anomali dan menghindari perkelahian. Tapi apapun yang datang akan datang, hari itu Barry sedang berlatih. Seorang pria botak datang mencarinya, Barry tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi tangan pria botak itu mengeluarkan belati. Untungnya, pada saat itu, seorang gangster mengambil tindakan pada waktu yang tepat. Di kamar kedua orang itu berbalik untuk bertarung, para bajingan dalam kelompok itu dipukuli sampai setengah mati. Pergi tanpa lupa untuk mengutuk, Barry sangat takut hingga dia berkeringat. Namun, kakak laki-laki ini tidak tahu, dia telah menyentuh sekelompok preman. Malam itu, dia tidak bisa tidur ketika dia bangun dan dipukuli oleh beberapa pria botak. Untungnya, Barry kebetulan lewat dan mendengar pertanda buruk. Tetapi ketika dia berlari ke tempat itu, kakak laki-laki itu pingsan di tanah. Pada saat ini, kedua preman itu memegang pisau dan menuju ke Barry. Barry awalnya adalah sambaran petir, tidak melawan tetapi mengelak mengubah waktu menjadi lambat. Di posisi yang tepat, kedua preman ini saling meninju wajahnya. Selanjutnya adalah bos mereka, Barry melakukan hal yang sama lagi. Pertama menghancurkan pisau, lalu memukul mereka, pria botak itu jatuh ke tanah. Sementara Barry tidak bersenang-senang di penjara, sipir di luar harus keluar setiap hari untuk menangkap penjahat. Sampai hari ini, di kota itu muncul iblis bernama Baker. Hanya dengan satu telepon, dia menghancurkan seluruh jaringan kota. Gunakan untuk langsung merekam proses kriminalnya. Bola tangan kecil itu bisa meledakkan seluruh mobil. Tapi ketika dia bertemu Lucy, senjata itu tidak berpengaruh, hanya pada saat dia mengeluarkan pistol mainan, yang keras seperti karet juga terkorosi. Untungnya, Candice menggunakan aura untuk menyelamatkannya tepat waktu. Namun tanpa sengaja melukainya dengan serius, bahkan Kathleen dengan kemampuan medis yang tinggi pun tidak yakin kapan lukanya akan bisa sembuh. Tidak ada cara yang lain, hanya bisa mengandalkan Danielle dan Candice sekarang. Namun karena kejadian yang tidak terduga, mereka berdua baru saja tiba terjebak dalam jebakan dan tertangkap. Tepat ketika Baker hendak berurusan dengan mereka berdua, Lucy tiba tepat pada waktunya. Mereka mampu menendang Baker dengan satu kaki, mereka sudah menang. Ketika semua orang hendak memberi selamat, sisi lain dari gedung 500 lantai perlahan menghilang di depan semua orang, lubang sedalam 500 meter seperti itu muncul di tengah kota. Polisi segera datang ke tempat kejadian, tetapi tidak ada yang diselidiki. Untungnya, Candice membawa alat untuk mengukur gelombang suara. Baru mengetahui keberadaan negara adidaya, mereka terkejut setelah melihat kamera pengintai. Seorang pria botak dari udara muncul seorang Cherolet. Tanpa pikir panjang, bangunan itu pasti telah direduksi olehnya dan dibawa pergi. Yo kemudian membawa Lucy dan Candice ke pintu rumah pria itu. Pria botak itu awalnya sangat kooperatif, tetapi ketika Yo bertanya tentang mobilnya, pria botak mulai mengungkapkan sifat aslinya, segera mengubah pistol model di atas meja menjadi kenyataan. Untungnya, mereka bertiga menghindarinya tepat waktu, tetapi pria botak itu juga melarikan diri melalui jendela. Tunggu sampai semua orang menggunakan gelombang seismik untuk mengejar mereka sampai ke lantai. Kemudian, diserang oleh si botak, Lucy dan Candice menjadi kecil seperti semut. Dr. Harrison juga mengungkapkan ketidakberdayaannya. Bahkan mengeluarkan alat kaca pembesar, sepertinya tidak berpengaruh. Bahkan lebih menakutkan, sel-sel mereka tidak tahan terhadap energi radiasi. Setiap sel dari mereka sedang dipecah, mereka hanya memiliki 10 jam tersisa. Itu karena sel-sel yang rusak berubah menjadi potongan daging yang dihaluskan. Situasinya kritis, hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Mereka menemukan pria botak, dan di sakunya seperti harta karun senjata. Gak tahu itu mobil atau helikopter, dia menjadi besar dan menyerang, membuat semua orang tidak bisa mendekat. Untungnya, Harrison membuat rencana. Dia akan menarik perhatian si kepala botak, memikatnya untuk menyerangnya. Tapi yang tidak diketahui si botak, Lucy dan Candice bersembunyi di depan dada Harrison. Eric John memanfaatkan kesempatan itu, memukulnya dengan perisai yang menghalangi Esper. Mereka berhasil, tetapi mereka tidak tahu. Orang petir di penjara hampir berubah menjadi sampah dan terjual.
Mari kita lihat bagaimana pria petir melarikan diri dari penjara. Dia mengeluarkan bola kapas dari bantal. Mencelupkan ke piring sisa memiliki sejarah sekitar 82 tahun. Menyedot semua air kotor sebelum memasukkannya ke toilet, lalu menyiram toilet. Baru kemudian akan dikirim tukang toilet, maka dia bisa memanfaatkan mencuri 2 baterai. Dicampur ke dalam botol air, tambahkan ratusan kristal garam halus. Kemudian dimasukkan ke dalam elektroda, menghasilkan listrik, dan seterusnya setelah asap putih. Sebotol larutan asam kuat buatan sendiri. Cukup tuangkan beberapa ke dalam kunci, pintu penjara akan terbuka secara otomatis. Karena semua pintu penjara ini memiliki kekuatan super, jadi hanya bisa maju ke depan. Tetapi dalam perjalanan turun, ditemukan oleh seorang pekerja perbaikan. Si botak mau membunuh dia, tetapi Barry tidak setuju. Lalu dia membuat pria itu pingsan, membawa semua orang pergi. Tepat ketika mereka mengira mereka telah melarikan diri, pintu sandi muncul lagi. Ini jelas merupakan penghalang terakhir, lewati saja pintu ini. Kekuatan super mereka akan dipulihkan, maka semua orang akan memberikan segalanya. Akhirnya pintu besar itu terbuka. Mereka memang telah mendapatkan kembali kekuatan super mereka. Tetapi ketika seseorang ingin mengucapkan terima kasih kepada Barry, sipir membawa tim orang untuk mengejar. Dia mengendalikan Barry, siap melakukan begitu dengan orang yang lain. Pada saat ini, ledakan keras membuat mereka pingsan. Itu Clifford DeVoe, itu meminta orang untuk tidak memperhatikan. Keluarkan nozzle yang mengontrol semua super kekuatan. Mereka semua jatuh di depan Barry, dengan transmisi energi terakhir. Kesadaran DeVoe dipindahkan ke tubuh kakak perempuan ini. Dia menyerap kekuatan semua orang. Bahkan kilat tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihatnya pergi dengan mata terbelalak. Bahwa di sisi ini pengadilan Prancis memahami keterampilan Lucy untuk berubah menjadi DeVoe. Bantu Barry menghapus ketidakadilan, lalu pengadilan Prancis menyatakan Barry dibebaskan.